Hey ho Pop Gengs! Di masa karantina kayak gini pasti banyak hal yang dilakukan untuk mengatasi kejenuhan saat di rumah aja. Ada yang mulai jadi atlet rebahan profesional, sampai ada yang coba-coba jadi tukang masak ala-ala MasterChef ya. Makanya tuh gak jarang dari teman kita ngeposting resep makanan sekaligus hasil eksperimen mereka di sosmed. Nah, ngomongin soal memasak, tahu nggak sih gimana bahan masakan sehari-hari yang kita gunakan dibuat lewat pabrik? Nah, jika belum tahu, ayo kita telusuri lebih lanjut lewat video kali ini, proses pembuatan bahan makanan yang belum pernah Anda lihat. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oke, yang pertama ayo kita mulai dari bahan makanan yang satu ini. Siapa sih yang gak suka sama gula? Makanan manis ini tentu aja disukai banyak orang. Tapi tahu proses pembuatannya gak sih? Nah, proses pembuatan gula dimulai dari mencuci tebu yang udah dipanen. Lalu, dihancurkan kayak gini. Setelah itu, air tebunya diekstrak dan dikumpulkan. Selanjutnya, air tebu tadi dipekatkan hingga konsentrasi tertentu yang membuat air tebu berubah menjadi kuning. Larutan kuning inilah yang kemudian dimasak sampai memadat kayak selai. Lalu semua dimasukkan dalam sebuah mesin khusus. Nah, dalam mesin ini, gula yang berbentuk hitam tadi akan terus dicuci dan dikeringkan dalam mesin. Dan setelah semuanya selesai, akhirnya kita memperoleh gula pasir yang sering kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya, kita pindah ke saus sambal. Gak bisa dipungkirin, kalau lidah Indonesia kita emang suka dengan hal-hal yang pedes-pedes kayak omongan tetangga. Nah, proses saus sambal ini dimulai dari memanen cabai yang udah matang. Cabai-cabian itu kemudian diolah sampai seperti ini untuk difermentasi. Nah, pada tahapan fermentasi, cabai ini disegel dalam sebuah tong. Lalu ditutup, ditaburin sama garam. Nah, proses fermentasi ini akan memakan waktu sampai 3 tahun. Setelah fermentasi selesai, cabai tadi kemudian dicampur dengan cuka, lalu diaduk selama 3-4 minggu. Duh, nggak pegel. Setelah selesai, biji cabainya pun dipisahkan, dan saus sambal siap untuk dikemas. Wah, ternyata prosesnya lama ya. Oke, next, yang kadang dicampurin sama sambal, kecap. Proses pembuatan kecap melibatkan kacang kedelai, gandum, ragi, garam, dan air bersih. Pada tahap awal, kacang kedelai ini dimasak menggunakan mesin khusus. Setelah itu, kacang kedelai dicampurkan dengan gandum yang telah dipanggang dan ragi. Jika semuanya udah tercampur, campuran kemudian didiamkan. Setelah didiamkan selama 48 jam, campuran dimasukkan ke dalam tong yang berisi air bersih dan garam, yang kemudian difermentasi selama 12 bulan. Nah, dalam tahap fermentasi ini, tong sesekali dibuka untuk mengaduk isinya. Setelah 12 bulan, isi dari dalam tong berubah kayak gini nih, dan siap masuk pada proses terakhir. Proses terakhir isi tong dituang dalam mesin press, lalu dipres untuk mengeluarkan kecap dari dalam campuran. Setelah itu, kecap siap deh untuk dikemas dan dinikmati. Kalau yang tadi bahas bumbu masak, sekarang kita masuk nih ke bahan makanan tren seperti sosis. Tapi yang bakal kita bahas hari ini bakal beda nih, yaitu sosis babi. Sosis babi dimulai dari memotong daging sampai ukuran sedang. Setelah itu, daging dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Nah, daging yang udah halus kemudian masuk ke dalam mesin selanjutnya untuk dicampurkan dengan beberapa bumbu masak. Proses campuran ini bakal menghasilkan campuran daging siap kemas. Selanjutnya, campuran ini masuk dalam mesin pengemasan. Ada yang dikemas langsung untuk diperdagangkan, dan ada juga yang diasapi dulu supaya punya cita rasa yang lebih baik dan tentu aja harganya lebih mahal. Nah, yang terakhir, yuk deh kita bahas salah satu makanan penyelamat anak kos selain mie, yaitu ikan sarden. Nah, proses pembuatan ikan sarden dimulai dari menyortir ukuran ikan sarden lewat sebuah mesin khusus. Setelah itu, ikan sarden disejajarkan dalam sebuah mesin potong
yang akan menghilangkan kepala dan ekor dari ikan sarden. Nah, ikan sarden yang udah dipotong kemudian masuk ke dalam kaleng untuk dimasak pada suhu 220 derajat Celcius. Setelah ikannya udah matang, kaleng ini pun masuk ke dalam mesin baru untuk ditambahkan perasa. Selanjutnya, kalengnya pun disegel dan siap untuk disterilisasi. Setelah semuanya udah selesai, pahlawan anak kos siap untuk disajikan. Nah, itu tadi proses pembuatan bahan makanan yang mungkin belum pernah kamu lihat. Menurut kamu, proses pembuatan mana nih yang paling ribet? Ceritain jawaban kamu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Makasih udah nonton, bye-bye!